Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pemirsa, pagi pemirsa. Selamat pagi Sia. Selamat pagi Rati, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita sudah menyiapkan beragam informasi yang seru penting banget untuk ya. disimak. Salah satunya ini menjelang debat perdana Pilkada Minggu ya? Jakarta hari Minggu. Nampaknya juga para paslon sudah menyiapkan diri. 150 menit kalau tidak salah dibagi 6 segmen dan ada 7 panelis di situ. Ada 7 panelis dan mereka akan memaparkan semua yang menjadi visi dan misi, kemudian juga didalami ya solusinya apa. Tapi dari para paslon ini ada yang mengatakan bahwa ya kita nggak bakal nyindir-nyindir atau kan mengkritisi satu sama lain ya. Tapi kita lihat ya bagaimana debat akan seperti apa enggak. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang pertama pemirsa, seorang pencuri babak belur dihajar warga. Ini tepatnya di wilayah Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah ketahuan mencuri sepeda motor. Pemirsa, inilah bentuk kegeraman warga terhadap aksi pencurian yang dilakukan pelaku meski tidak dibenarkan ini main hakim sendiri. Bahkan petugas Polsek Sawah Besar juga cukup kesulitan saat mengevakuasi pelaku curanmor. Pelaku membawa kabur sepeda motor milik penjaga indekos. Diketahui warga telah 3 kali kehilangan sepeda motor, namun saat diinterogasi pelaku mengaku baru kali pertama mencuri. Pemirsa, informasi selanjutnya masih mengenai pencurian sepeda motor di mana terpergok saat beraksi menggasak sepeda motor di Bandar Lampung. Pelaku pencurian ini mengacungkan benda mirip senjata api ke warga. Kejadian berlangsung di sebuah rumah kos di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Pencurian berhasil digagalkan penghuni kos yang berteriak dan juga mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil kabur dengan rekannya yang mengendarai sepeda motor. Dan setelah sempat mengancam warga dengan mengacungkan benda mirip senjata api. Polisi mengklaim sudah mengantongi identitas pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor pada tahun 2019 lalu. Dari Lampung kita bergeser ke Jakarta pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah lahan pengepul barang bekas tepatnya di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu siang kemarin. Banyaknya barang yang mudah terbakar serta mayoritas ini bangunan yang terbuat dari kayu membuat api semakin membesar hingga meluas membakar belasan bangunan semi permanen dan juga merembet ke permukiman warga. Menurut sejumlah warga, api diketahui berasal dari salah satu pabrik pengolahan biji plastik bekas. Belasan unit mobil kebakaran dengan puluhan personel pun dikerahkan untuk memadamkan api. Namun minimnya sumber air ini membuat petugas juga sempat kesulitan untuk dapat segera memadamkan api. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya kepada Anda. Dari Jakarta kami hadirkan informasi di Surabaya di mana seorang penumpang perempuan ini nekat membegal pengemudi taksi online di Surabaya, Jawa Timur. Mobil dirampas ML, gadis asal Nusa Tenggara Timur di kawasan perumahan Gunung Anyarmas setelah memesan terlebih dahulu dari apartemen Amor Pakuan City menuju ke Mulyosari. Pelaku menjerat korban dengan tali tas karena korban melawan. Pelaku menusuk leher korban dengan pisau yang dibawanya. Aksi pelaku berhasil digagalkan korban yang berteriak meminta tolong dan warga pun mengejar pelaku. Rencananya pelaku akan menjual melalui online 50 juta rupiah mobil dari korban dan uang tersebut akan digunakan liburan ke Australia. Korban yang mengalami luka tusuk dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang bandar narkoba yang memiliki setengah kilogram sabu di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Warga Palembang yang bernama Ubay ini ditangkap di sebuah kontrakan. Rencananya narkoba itu akan diedarkan kepada para pemuda juga kalangan pelajar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal 112 serta 114 KUHP tentang narkotika dan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Selanjutnya pemirsa, informasi untuk Anda di mana belasan rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini rusak akibat diterjang angin puting beliung yang juga disertai dengan hujan deras. Angin puting beliung ini disertai dengan hujan deras pemirsa yang menerjang wilayah desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selain puluhan pohon tumbang, 13 rumah warga juga mengalami kerusakan. Satu orang pemirsa mengalami luka-luka terkena genteng yang jatuh dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana kondisi terkini di salah satu jalanan di Jakarta. Sudah ada Bribtu Mercy langsung dari Kalibata, Jakarta. Selamat pagi, Bribtu Mercy, silakan informasinya. Ya baik, terima kasih Kamarati dan juga Sira. Pemirsa, kami laporkan perkembangan lalu lintas di jam berangkat aktivitas perkantoran dan jam aktivitas sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan saat ini memang terlihat kendaraan sudah cukup memadati kawasan ini, terutama untuk kendaraan sendiri dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Kalibata yang akan menuju atau berbelok ke kanan menuju ke arah Pancoran. Saat ini terpantau cukup dalam kondisi ramai cenderung tersendat. Ketersendatan ini imbas dari adanya antrian pada traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50-100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Dewi Sartika ataupun Kalibata yang akan belok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu dan juga menuju ke arah Depok. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhenti sebelum garis stop traffic light dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Depok yang akan lurus menuju ke arah Pancoran, saat ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai. Dan hal yang sama juga bagi kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kalibata dan juga ke arah Dewi Sartika. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan menuju ke arah Kalibata dari arah Pasar Minggu untuk mengambil lajur paling kanan saja agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas bagi kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran. Dan memang peningkatan jumlah kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat di kawasan ini terdapat salah satu perlintasan rel kereta api dan juga salah satu pusat perbelanjaan sehingga aktivitas dari pengendara maupun aktivitas dari masyarakat pejalan kaki yang keluar masuk area tersebut yang perlu Anda antisipasi. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Pancoran yang akan lurus menuju ke arah Pasar Minggu ataupun berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata, pagi hari ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga untuk tetap ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan juga pemirsa, kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 214 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 40 lainnya mengalami luka berat dan 82 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas yang sudah terpasang, serta selalu ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Kamarati dan juga Sira yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Terima kasih Bribtu Mercy, informasinya langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan, di mana sudah mulai ramai ya meski masih sedikit lancar saat ini. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan yang sempat juga viral di mana ada santri disiram dengan air cabai di Aceh. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, diduga ketahuan merokok, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Aceh Barat disiram air cabai dan dikuduli oleh istri pimpinan pondok pesantren. Santri berusia 13 tahun ini bernama Tengku lari pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari pondok pesantren untuk meminta tolong pada orang tuanya. Sebab seluruh tubuhnya itu mengalami panas
setelah disiram air cabai. Polres Aceh Barat pun langsung bergerak cepat mengamankan terduga pelaku berinisial NN, yaitu perempuan berusia 40 tahun yang merupakan istri dari pimpinan pondok pesantren. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sementara, korban diduga ketahuan merokok oleh pihak pesantren dan juga diduga dihukum dengan digunduli rambutnya serta dengan siraman air cabai. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan ibu korban, Marnita Pante. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Marnita. Ya, pagi ya, Waalaikumsalam. Ya, Ibu Marnita, memang di pesantren ini kerap kali memberikan hukuman jika anak-anak ini melakukan kesalahan begitu, seperti anak Ibu yang dikatakan melakukan kesalahan hingga diberikan hukuman? Iya, kalau ada kesalahan memang ada hukuman, cuma sebatas dicukur rambutnya, bukan dengan mengolesi cabai di mulut dan di badannya. Jadi Ibu Marnita mengetahui anak Anda disiram air cabai itu setelah anak Anda pulang ke rumah ya dan bercerita? Iya, karena dia berlari di jalan sambil menangis, teriak bahwa badannya terasa perih karena akibat diolesi cabai sama uminya. Pada saat itu korban dihukum bersama dengan teman-temannya atau seorang diri saja, Bu? Kalau dicukur rambut, dia seorang diri, yang diolesi di mulut dan di badan, dia seorang diri. Kemudian ada 4 santri yang kena, mereka hanya sebatas diolesi di bibir saja, dan mereka tidak dicukur rambut, karena tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang anak saya lakukan. Setelah memang anak Anda melapor kepada Anda, kemudian sempatkah berkomunikasi dengan pihak pesantren kenapa sampai melakukan hukuman seperti itu? Karena refleks saya ada ke pesantren, cuman dia cuma bilang ini demi anakku, dia bilang. Saya bilang kenapa harus anak saya diolesi cabai dengan cara kamu mengikat anak saya saya olesin anak saya cabai. Dia tidak begitu menjawab jawabannya dengan begitu jelas. Kemudian saya bilang, kamu tahu enggak sebagai umi, anak saya tuh udah lari ke rumah dengan badan yang udah panas, yang udah perih. Kamu tahu enggak anak saya lari ke rumah? Enggak, dia lari ke belakang. Jadi saya tinggalin terus umi itu, langsung pulang ke rumah dengan melihat kondisi anak saya memang udah berteriak karena akibat perih daripada cabai tadi. Pada saat dilakukan, kemudian mungkin anak Ibu sempat menceritakan bagaimana, Bu? Karena tadi Ibu sempat mengatakan sempat diikat begitu? Iya, dia bilang waktu pertamanya dicukur rambut, habis dicukur rambut, ada dicubit pipi di kanan dan kiri, kemudian ada sebuah ancaman dari Umi sikit, kalau dibilang kayak tunggu kamu ya, dibilang kayak gitu sama uminya. Habis itu diikat tangannya ke belakang, uminya pulang ke rumah. Giling cabai sama blender, digiling, kemudian ditaruh di kantong plastik, dibawalah ke tempat anak saya. Habis itu anak saya didiriin di sebuah tiang, baru diolesin sama cabai di mulut sama di badan dia. Baik, Ibu Marnita, Ibu tahu nggak siapa yang melakukan atau memvideo dari aksi pemberian cabai ini, Bu? Buat apa video itu dan akhirnya kenapa bisa viral, Bu? Iya, kalau di video itu saya nggak tahu karena tadi begitu anak saya pulang ke rumah, saya refleks ke pesantren. Jadi anak saya memang udah menangis-nangis di rumah. Saya orang sepenuh rumah, memang banyak yang melihat. Jadi yang ngambil persisnya siapa video itu sampai hari ini saya nggak tahu. Iya, Ibu Marnita, sepengetahuan Ibu, selama ini yang memberi hukuman itu memang dari istri pimpinan pesantren atau guru-guru atau mungkin ustadz-ustadz atau seperti apa sebenarnya?
Jadi gini, kalau sebatas cukur rambut, kebanyakan mungkin dari ustadz atau tubuhnya. Tapi kalau misalnya apa nyubit atau napo atau apa anak saya mungkin lebih ke uminya karena banyak yang sudah mengatakan adalah dia melakukan sedikit-sedikitnya kayak ya kekerasan Terakhir kayak mungkin gitu. Ibu Marnita, harapan Ibu sebagai keluarga seperti apa, Bu? Kalau terhadap Umi, saya sebagai orang tua ya, saya ingin yang terbaik. Kemudian nanti misalnya ya gimana keluarga dan pihak nanti kan. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Marnita sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga masalah cepat selesai Ya, begitu ya, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi yang sangat menarik, jangan Anda lewatkan karena nanti pada tanggal 6 Oktober pada hari Minggu akan ada debat perdana dalam Pilgub Jakarta. Lantas seperti apa nih persiapan dari ketiga paslon dan juga bagaimana cara mereka akan menyampaikan visi dan misi mengenai transformasi Jakarta. Usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, puluhan pelajar SMA diamankan tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Gunung Sahari Raya, Senen, Jakarta Pusat setelah terlibat aksi tawuran. Terdiri dari dua kelompok pelajar melakukan aksi tawuran dengan senjata tajam. Bahkan beberapa diantaranya membawa air keras. Air keras ini digunakan pelajar untuk menyiram anggota polisi yang mengalami luka dan juga harus mendapatkan penanganan medis rumah sakit. 5 dari 31 pelajar ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menjaga anak-anak mereka agar tidak melakukan kegiatan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti tawuran ini. Lagi-lagi ya, kami mengimbau pemirsa agar tidak ada lagi adanya tawuran pelajar seperti ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa, ratusan warga desa Sabungan, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara ini membakar 2 unit rumah dan 2 unit mobil pengangkut buah sawit yang diduga merupakan hasil curian. Berawal dari pelaku percobaan pencurian sempat diadang dan diusir warga. Namun rekan pelaku lainnya datang berusaha melawan hingga terjadi bentrokan. Kedua kubu terlibat baku tembak menggunakan senjata angin hingga mengakibatkan pemilik kebun terluka dan dilarikan ke rumah sakit Blok Songko, Kota Pinang. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman kembali menjalani sidang peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, sidang beragendakan mendengarkan tanggapan dari pihak termohon, yakni Jaksa Penuntut Umum. Pemirsa, sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian didampingi 2 hakim anggota Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti. Pihak kuasa hukum terpidana Sudirman menghadirkan 2 saksi, yaitu saksi alibi yang mengetahui keberadaan Sudirman pada 27 Agustus 2016 silam dan seorang saksi ahli pidana. Dalam sidang peninjauan kembali atau PK, pihak keluarga terpidana Sudirman juga turut hadir serta membawakan korset penyangga untuk menopang tubuh Sudirman yang sakit sehingga dapat menjalani sidang dengan baik. Ibu mau bertanya enggak? Enggak, cukup.
Pemirsa, debat perdana pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta akan digelar hari Minggu 6 Oktober mendatang. KPU juga telah menyiapkan 7 panelis dalam debat yang akan berlangsung. Lalu bagaimana sebenarnya persiapan dari ketiga paslon ini akan berlaga dalam debat nanti pada hari Minggu mendatang? Kita hadirkan informasinya untuk Anda. Debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta akan digelar hari Minggu 6 Oktober mendatang. KPU Jakarta telah menyiapkan 7 orang panelis dalam debat yang rencananya dilangsungkan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pasangan calon yang sudah resmi berkampanye sejak 25 September hingga 23 November 2024 nanti telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari belusukan ke sejumlah lapisan masyarakat hingga menebar janji-janji. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, selama sepekan kampanye banyak melakukan belusukan seperti ziarah makam, kunjungan ke komunitas Betawi, hingga menghadiri sejumlah talkshow. Sementara pasangan nomor urut 2, Dharma Kun, memulai hari pertama kampanye dengan berkeliling lapangan banteng. Dharma Kun juga melakukan strategi kampanye dengan metode belusukan online untuk menjangkau seluruh warga Jakarta. Begitu pula dengan paslon nomor urut 3, Pramono Rano, yang juga aktif belusukan ke masyarakat saat kampanye, mulai dari sowan ke tokoh agama dan masyarakat, meninjau hunian warga Jakarta, hingga belanja masalah warga di beberapa wilayah. Lalu, akankah strategi kampanye 3 pasangan calon Pilgub Jakarta ini cukup menjadi modal menghadapi debat perdananya yang tinggal menghitung hari? Tim TV One mengabarkan. Ya, selama ini masyarakat Jakarta menunggu-nunggu debat perdana karena mungkin banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara utuh bagaimana program dari masing-masing paslon di Pilkada Jakarta. Untuk membahas hal ini kita akan bergabung dengan 3 narasumber. Pagi hari ini sudah ada dari paling ujung ya. Dari nomor 3 dulu. Sudah ada Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano yang udah pakai ini ya. Atribut khusus Betawi begitu ya. Betul, karena kita ingin menjunjung budaya Betawi ya. Karena setiap daerah ini punya ciri khas masing-masing, sehingga kalau budayanya maju, insya Allah rakyatnya sejahtera. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian juga ada Bang Aris. Bang Harzaki Mahendra Putra, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Bang Zaki. Selamat pagi, Bang Zaki. Dan juga sudah ada Mas Uki Fernando Silalahi, juru bicara Dharma Kun. Selamat pagi, Mas Uki. Assalamualaikum. Bang Anu. Oke, saya mau ke nomor 1 dulu deh, ke jubirnya RK dan Suswono ya. Sudah melirik-lirik begitu ya. Bang Zaki, berbicara ini hanya tinggal menghitung hari dengan waktu kampanye yang hanya 2 bulan. Kemudian juga durasi debat perdana pun cukup singkat begitu ya. Nah, apa upaya atau persiapan yang sudah dilakukan oleh RK Suswono untuk benar-benar bisa menyampaikan dengan durasi singkat program yang dicanangkan? Ya, pertama tentu beliau berdua ini sudah berlatih gitu. Bagaimanapun momentum debat ini menjadi amat penting ya, karena kita tahu lah kalau Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono ini kan 2 tokoh yang mungkin kalau berbicara pemahamannya juga sudah sangat baik gitu ya. Tetapi bagi mereka tetap menjadi penting ini untuk berlatih. Ya, karena ini adalah momentum bagaimana dalam waktu yang singkat dan terbatas bisa menyampaikan apa yang menjadi visi, gagasan dan program kerjanya begitu. Itu adalah satu hal ini, berlatih. Tapi yang kedua tentunya beliau berdua juga ini tidak berhenti gitu ya. Lalu kemudian tidak bertemu masyarakat, karena yang paling penting hari ini adalah belusukan bagi kami. Bagaimana kita bisa ketemu masyarakat, di situ bisa belanja masalah ya kan. Kemudian ada masukan-masukan apa dari masyarakat gitu. Nah, ini kan juga kita bisa sampaikan pada saat bertemu dengan masyarakat ini ya. Kita bisa sampaikan seperti apa juga yang menjadi gagasan kita gitu. Nah, di sini juga ada pertemuan seperti town hall meeting. Hari ini saja misalnya Bang Ridwan Kamil itu akan ada beberapa pertemuan. Misalnya pagi ini beliau akan susur sungai ya, nanti ya Ciliwung ya, kemudian juga akan sapa warga, lalu kemudian berdiskusi dengan aktivis lingkungan, lalu siang hari nanti dengan komunitas di Kuitang, lalu kemudian malam nanti rencananya akan ada di M Block gitu, di Creative Space. Jadi ada diskusi, jadi beda segmen nih, ya kan? Nah, ini yang gitu ya. Anak muda, jadi pertemuan ini juga menjadi penting gitu. Nah, ini semua kan akan tentu kami kombinasikan dengan data, fakta yang kami miliki gitu. Misalnya kita tahu hari ini bagaimana ya
dari total 2.700-an RW Jakarta gitu, ternyata masih ada 450 RW yang masuk kategori kumuh. Ini menurut Pemprov sendiri loh. Nah kan data ini yang kami miliki, bagaimana nih caranya agar bisa menjadi semakin baik nih dengan masukan-masukan warga. Makanya muncul misalnya yang anggaran RW 200 juta ya, atau 1 miliar selama 5 tahun begitu ya kan, karena harapannya bagaimana akan RW ini lebih paham nih bagaimana masalah-masalah di lapangan begitu ya kan. Nah inilah yang kemudian menjadi penting kalau mereka punya anggaran sendiri gitu, apalagi kalau ada warga swakelola, pengawasan juga dari sesama masyarakat. Nah ini kan istilahnya kita ingin agar dari bawah nih gitu. Dan jadi program kami ini bukan program yang absurd ya, ngada-ngada bermuncul, karena ini juga sudah dilakukan sebelumnya sebenarnya di Bang RK, kan begitu. Baik, Bang Zaki, persiapan mengenai program kemudian belusukan, tapi artinya juga RK katanya juga sempat ngechat dari Anies Baswedan ya, menunggu chatan ya. Ilmi, kira-kira apa ya komunikasi yang dibangun, yang diminta apa? Minta kisi-kisi atau minta apa gitu loh soal percakapan itu? Kalau mau minta kisi-kisi kan bisa juga ke Mas Ahaye, kan dulu juga canggung. Tapi gini, bagaimanapun begini, hari ini ya tokoh-tokoh masyarakat ini juga menjadi penting gitu. Tokoh-tokoh agama, pemuka lintas agama ini kan menjadi penting juga gitu. Dan yang bagaimana Pak Bang Ridwan Kamil ini dan juga Pak Suswono ini ya tidak merasa bahwa berdiri sendiri gitu. Bahwa apa yang mereka lakukan hari ini jika dipilih atau dipercaya oleh masyarakat ini merupakan kelanjutan gitu loh. Karena itu mereka sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ya. Kemudian ada Pak Jarod ya sebentar ya. Lalu kemudian juga ada Pak Ahok. Lalu Pak Jokowi gitu ya, bahkan dari era Pak Foke gitu. Ya, dan juga sebelumnya Pak Bang Yos. Jadi nggak ada tuh ceritanya bahwa hari ini kita Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono datang, kita adalah yang terbaik, pokoknya semua. Enggak, tapi ini semua merupakan kelanjutan. Dan beliau-beliau ini sangat menghormati pencapaian-pencapaian dari gubernur-gubernur sebelum beliau. Termasuk juga PJ Gubernur hari ini, Pak Heru. Kan begitu. Nah ini jadi nggak ada ceritanya berdiri sendiri. Jadi akan melanjutkan program-program memang sudah bagus sebelumnya begitu ya? Betul, tapi sebelum saya digeser ke yang lain, boleh nggak saya kasih pantun dulu? Oh boleh dong. Gitu kan? Ya, boleh. Pagi hari memetik bunga. Cakep. Nah, ya kan? Harumnya semerbak di tepian. Cakep. Pemimpin bijak, rakyat sentosa. Ya. Lupa Bang akhirnya. Bukan lupa, ini biar agak nunggu. Nah, kan? Ridwan Suswono, pilihan apa? Bijaksana. Yang lain juga harus menyiapkan, jangan mau kalah begitu ya. Tapi siap pantun ya benar. Saya sebelum debat panas siap-siapin pantun. Sudah, siapin pantun ya. Bang Fernando. Ini bagian dari persiapan debat. Ya, jadi, mungkin nanti di debat juga akan dikeluarkan pantun. Oh betul. Pak Ridwan Kamil sama Pak Suswono akan mengeluarkan pantun-pantun terkait dengan situasi Jakarta. Jadi siap-siap nanti ya. Oke, Bang Fernando. Kalau dari Dharmakun sendiri, ini persiapannya seperti apa? Karena kan juga masyarakat banyak yang nggak tahu nih untuk mengatasi banjir, katanya ada apa monyet pipi monyet. Kemudian juga ada kartu Jakarta Ku Aman gitu. Iya, betul. Apa yang akan disampaikan masyarakat khususnya dengan waktu yang sangat sedikit, khususnya untuk program-program prioritas? Iya, kita sudah melihat bahwasanya Jakarta ini tidak pernah lepas dengan banjir. Itu berulang kali dan berulang kali. Masalah klasik. Kita bingung ganti gubernur, ganti presiden, banjir nggak bisa selesai-selesai, ya kan? Jadi Bang Dharmakun membuat program untuk pipi monyet. Apa tuh? Kalau monyet itu makan, dikasih dari sang pencipta, dia makan sebanyak-banyak, habis itu dia bikin di pipinya. Jadi ketika dia lapar, dia keluarkan, dia kunyah lagi, dia telan. Ya, jadi yang dimaksud dengan pipi monyet, dibikin konsep Jakarta ini, Pak Dharmakun akan membuat kolam-kolam, setu dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya musim kemarau, kita tidak kekeringan. Ya, kalau musim hujan kita tampung semua. Ini pernah dilakukan juga oleh Pak Anies Baswedan ya kan. Nah ini kita bikin konsep yang lebih bagus lagi. Jadi kita bikin sistem pipi monyet. Setiap kelurahan kita bikin bak-bak penampungan. Ya kalau ada tanah Pemda yang kosong, kita bikin seperti setu. Ya kita tampung semua. Jadi ini klasik. Bayangkan aja, kalau hujan aja Jakarta udah macet minta ampun. Udah pada deg-degan juga udah deg-degan, udah stres. Stres cari duit, stres di jalan. Ya, kita mau buat Jakarta aman, seperti program Pak Dharmakun itu Jakarta Ku Aman dengan kartunya, semuanya harus aman, termasuk kemacetan dan banjir. Ini kita ini nggak pernah selesai-selesai dari banjir dan macet. Itu klasik. Jadi selalu kita mengatakan, bisa saya apakan kemacetan, banjir, tapi belum ada
yang bisa merealisasikan begitu. Bang Nando, ini permasalahan Jakarta sangat-sangat klasik dan banyak banget PR yang harus dilakukan. Artinya prioritasnya apa dong? Apa dulu? Kalau di program Jakarta Aman itu semuanya, ya, termasuk banjir, kemacetan. Berbarengan gitu akan dilakukan? Berbarengan, ya. Kita akan menempatkan orang-orang di pemerintahan ini yang mengerti. Bayangkan kalau kita sekarang ada pembangunan, hanya melubangi gorong-gorong aja, udah macet di mana-mana. Itu tanpa sistem, ya, tanpa sistem perkotaan itu. Harusnya, ya, kalau misalnya kita membangun LRT, satu tiang misalnya untuk kita bangun, misal satu tiang itu butuh 100 orang, dalam 4 hari atau 1 bulan, kita harus siapkan mau bangun misalnya 1000 tiang, kita harus siapkan itu. Coba Mbak pergi ke China. Ke China kemarin waktu COVID, dia bisa bangun rumah sakit dalam 1 hari. Itu dari fakta, ya, empirik, bukan hanya jargon-jargon. Di China 1 hari waktu itu masa COVID, dia bangun rumah sakit dalam 1 hari. Kita mau bikin begitu. Jadi ketika ada pembangunan, apapun itu tidak membuat bacet. Di mana-mana kesal orang. Jadi Pak Darmakun dalam program Jakartaku Aman, dia semua rangkum, termasuk kesehatan. Ya, tadi miskin dari 1 kilo istana. Itu ada perumahan kumuh luar biasa. Pak Dharma sudah ke sana. Bayangkan aja dia nggak kena matahari. Rumahnya cuma 2x2, ya, dibuat ke atas. Oke, siap Bang Gitu Nando. Waktu Anda habis. Ya, tapi sebentar. Saya kasih ini dong. Tadi kan pantun, ya kan. Jadi kita membuka dengan pantun, ya kan. Nanti kita tutup dengan pantun. Pergi ke toko membeli kain katun. Cakep. Untuk dipakai di hari Minggu. Cakep. Bang Dharma Porengkun yang begitu santun, pantas untuk dipilih dengan sungguh-sungguh. Ini udah jualan lewat pantun nih dua-duanya. Dua-duanya dari pantun. Mas Aris siap-siap pantun nanti ya. Mas Aris menanggapi, kayaknya tadi pas Bang Nando berbicara mengenai pipi monyet nih kayak tersenyum-senyum nih. Kalau dari sisi Anda kan untuk mengatasi banjir, giant sea wall begitu kan, dengan konsep yang sudah cukup besar, bahkan dari pemerintah pusat juga sejalan begitu. Apa yang nantinya akan disampaikan dalam debat itu? Ya, kalau kita tarik juga terhadap tema debat yang akan diselenggarakan oleh KPU, yang transformasi Jakarta juga menyatakan atau membahas terkait sumber daya manusia. Nah, kalau kita tarik ke sumber daya manusia, tentu saja hal-hal mendasar tentu sudah dipelajari Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram dan Bang Dul biasanya misalnya 1 hari tidak kurang dari 8 titik terjun ke masyarakat, kan? Bahkan menyerap aspirasi, belanja masalah, bahkan tidak hanya masyarakat saja, tetapi juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Sejauh ini saya bisa sampaikan secara faktual dan fakta bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini salah satu-satunya calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta yang sudah paling lengkap bertemu dengan pendahulu-pendahulu gubernur di Jakarta, ya. Misal dari Pak Ahok, Pak Anies, Bang Yos, Bang Foke. Bahkan tidak hanya itu, bahkan tokoh-tokoh masyarakat level nasional pun yang kurang lebih memiliki banyak pengalaman dan masukan-masukan terkait pembangunan Jakarta sudah dikunjungi. Ada Pak Yusuf Kalla, kemudian termasuk Pak SBY. Termasuk Pak SBY sudah dikunjungi, kemudian termasuk Pak Sultan Hamengkubuwono misalnya kemarin juga sudah dikunjungi. Artinya apa? Mas Pram dan Bang Dul ingin berdiri di atas semua masyarakat Jakarta tanpa membeda-bedakan. Karena masyarakat Jakarta ini masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, saya pikir. Kemudian terkait dengan tema debat, Mas Pram sampaikan bahwa debat bukan barang baru untuk beliau. Misalnya Mas Pram sudah menyiapkan debat mulai dari Pilpres 2004 misalnya bersama Bu Mega sampai Pilpres 2019, Pilpres 2014 dengan Pak Jokowi. Saya pikir Mas Pram juga sudah memiliki bahan-bahan, ya, bahan-bahan atau materi-materi apa-apa saja misalnya yang perlu disampaikan, yang perlu ditekankan dalam pembangunan khususnya Jakarta sebagai ibu kota dan selanjutnya sebagai kota yang daerah khusus seperti itu. Dan Bang Dul dengan segala pengalamannya tidak hanya menjadi tokoh seniman di Indonesia, tokoh publik yang luar biasa, melainkan juga pernah menjadi wakil Bupati Tangerang, Gubernur Banten, wakil Gubernur Banten. Kalau berbicara pembangunan manusia, bahkan Bang Dul misalnya saat menjadi Gubernur Banten punya rekam jejak, misalnya Provinsi Banten sejak pertama kali berdiri, pertama kalinya menjadi juara MTQ nasional seperti itu. Artinya ada bagaimana pembangunan manusia serius begitu dilakukan oleh Bang Dul selama menjabat Gubernur Banten. Dan kami melihat tren masyarakat terhadap keinginan dan sambutan masyarakat terhadap Mas Pram dan Bang Dul ini
cukup luar biasa gairahnya ya. Yang pertama misalnya terkait dengan hasil survei. Misalnya semakin meningkat setiap waktunya ya, dari 28% sampai 31% hari ini, dan mungkin nanti ada semakin naik. Karena apa? Karena Mas Pram dan Bang Dul sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Bang Dul misalnya lahir, tumbuh dan besar di Jakarta. Memiliki rekam jejak yang luar biasa. Program-programnya itu sangat apa ya, bisa katakan membumi, yang diinginkan masyarakat. Misalnya Mas Pram kemarin di Kuitang menyapa warga, disampaikan bahwa yang menjadi permasalahan diinginkan masyarakat ini misalnya pencarian lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan. Maka Mas Pram menyampaikan bahwa nanti akan ada job fair atau informasi lowongan pekerjaan di kecamatan setiap 3 bulan sekali. Kemudian juga ada pelatihan bersertifikat untuk masyarakat. Tidak hanya itu, untuk PPSU diturunkan syaratnya dari yang ijazahnya SMA menjadi SD. Kemudian juga untuk guru PAUD, kemudian ini untuk kader Posyandu, kader PKK, Jemantik, Desa Wisma, yang ini mengawal kesehatan masyarakat, insentifnya dinaikkan 2 kali lipat, gajinya dinaikkan 2 kali lipat. Artinya apa? Mas Pram dan Bang Dul ingin ibu kota ini, ingin masyarakat Jakarta ini masyarakat semakin sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah sumber daya manusia bagus. Dan yang terakhir terkait dengan sumber daya manusia, kita tidak bisa lepas bahwa sumber daya manusia ini terkait dengan kualitas. Kualitas itu sekolah. Maka Mas Pram dan Bang Dul mencanangkan misalnya bagaimana sekolah itu bisa gratis dari masyarakat, dari SD sampai SMA, baik negeri dan swasta. Saya pikir bagaimana lapangan pekerjaan, komitmen Mas Pram dan Bang Dul untuk pendidikan itu kuat dan kesehatan masyarakat semakin baik, ini yang menjadi transformasi masyarakat Jakarta ke depan. Mas, sumber daya manusianya kuat. Kalau sumber daya masyarakat kuat, negara itu bisa maju. Kita contoh Mas Jepang menyampaikan sangat-sangat lengkap ya. Tapi Mas Aris, sebelum kita jeda, Mas Aris siapin pantun dulu, Mas. Pasti nanti saya siapin untuk akhir, biar ditunggu-tunggu begitu. Kita jeda dulu ya, kita lanjutkan ya, usai jeda ya. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog sekali ini ke Mas Aris terlebih dahulu, nomor 3 duluan ya. Mas Aris, kalau berbicara mengenai debat itu kan pasti ada argumentasi, ada janji-janji. Sementara dari Pramono Rano ini sudah menyatakan bahwa tidak akan mengumbar janji, tapi akan memberikan solusi. Nah, artinya ketika nanti diperdebatkan mengenai masalah Jakarta, transformasi Jakarta, akan seperti apa kalau tidak bisa mengumbar janji begitu? Ya, semangatnya seperti ini, Mbak. Masyarakat Jakarta ini kan setiap Mas Pram dan Bang Dul turun ke masyarakat, turun ke kampung-kampung, turun ke segmen-segmen masyarakat. Ini yang disampaikan adalah, Mas Pram, Bang Dul, udah gak usah pakai ribet dah, yang jelas-jelas aja, nggak usah yang muluk-muluk. Kita nggak pengin lah Jakarta kayak Dubai tapi masih susah cari kerja, gitu kan? Kita nggak pengin lah masyarakatnya kayak Dubai tetapi susah cari sekolah gitu. Nah, inilah yang menjadi semangat Mas Pram dan Bang Dul, bahwa beliau tidak ingin menyampaikan janji-janji yang kira-kira tidak bisa ditepati. Bayangkan, setiap yang Mas Pram dan Bang Dul sampaikan itu sudah didiskusikan dan dikonsultasikan dengan anggota-anggota DPRD yang ada di Jakarta, khususnya yang mendukung kami, bahwa ini anggarannya cukup kok, ini sudah sangat visible kok. Jadi jangan sampai dianggap bahwa Mas Pram dan Bang Dul menyampaikan hal-hal yang nggak logis, karena semua ini logis begitu. Karena misalnya masyarakat Jakarta ini untuk atasi kemacetan misalnya, bahkan yang ingin disasar Mas Pram dan Bang Dul adalah masyarakat Jakarta itu mau naik angkutan umum. Bayangkan, sejauh ini data yang ada, data BPS ya, hanya 18% dari komuter, dari orang yang selalu berkegiatan di Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Gitu kan. Permasalahannya apa? Misalnya adalah waktu tunggu antara satu kendaraan umum dan kendaraan lainnya yang cukup lama. Saya misalnya kalau naik busway itu Transjakarta misalnya itu bisa menunggu, kadang-kadang ada yang 15 menit, ada yang 30 menit. Deg-degan telat juga kan? Takut lama juga kan. Nah, inilah yang ingin diperbanyak armadanya. Kemudian rutenya itu juga ingin diperpanjang dan diperluas. Penambahan armada hingga waktu tempuhnya semakin sedikit. Ini bahkan sejalan dengan yang dirilis gitu. Ingin headway 3 menit, mencapai 3 menit lah. Ini sangat sejalan gitu. Jadi sebenarnya dari nafasnya ini melanjutkan Jaklingko, RP0 atau gratis itu sangat luar biasa loh, Mbak. Maka dari itu semangat Mas Pram dan Bang Dul ini semangat melanjutkan semua yang baik gitu. Misalnya dari program Pak Ahok misalnya akan membuka lagi pengaduan balai kota, entah secara digital, secara langsung. Jadi semuanya ini berkesinambungan. Jadi nggak kita membuatkan hal yang baru. Misalnya ada yang mengatakan ya JIS, misalnya Kang Emil mau membangun
stadion yang level internasional lagi selain JIS. Kalau kita enggak, kita mempersempurnakan JIS dengan akses transportasi yang luar biasa. Program dari gubernur sebelumnya begitu. Betul, ya, kalau memang yang dirasa bagus. Jadi nggak ada janji-janji yang luar. Oke, nggak ada janji manis, semuanya. Nggak ada janji manis, semua sudah dihitung dan direalisasikan anggaran. Termasuk transportasi gratis, Mbak. MRT, LRT, Transjakarta untuk 15 golongan akan digratiskan. Oke, saya mau ke Bang Zaki. Bang Zaki, mendengar dari dua paslon lainnya sudah banyak program-program yang disampaikan. Kemudian dari paslon Anda sendiri dengan tema penguatan SDM dan juga transformasi Jakarta ini, apa nanti goalnya dan bagaimana Anda menanggapi dua program yang akan dicanangkan masing-masing paslon ini? Ya, kalau kita bicara mengenai penguatan SDM ya, pertama bagaimana kita ingin agar setiap anak di Jakarta itu memperoleh akses pendidikan. Nah, itu kita ingin mengurangi putus sekolah, itu tentunya. Dengan cara? Ya, jumlah putus sekolah kan kita ada inovasi-inovasi yang akan kita lakukan. Misalnya kita juga ada yang namanya kartu yang KJP Plus itu, bukan hanya terkait dengan bantuan pendidikan, tetapi juga tadi terkait dengan ada bantuan sembako dan juga bantuan transportasi. Lalu misalnya untuk yang di SMK, kita ingin, karena begini nih, yang jadi masalah kan jangan sampai apa yang kita pelajari di sekolah, itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan oleh industri ini. Nah, sehingga nanti SMK kita ingin bagaimana caranya kurikulumnya bisa diredesain agar sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu bagaimana agar mereka bisa magang nih dengan pelaku industri ini, kan kita mesti dikonekkan. Kita juga akan ada hari ini kita bicara mengenai Jakarta Digital Academy, nanti kita akan buat. Konteksnya itu adalah bagaimana agar anak-anak hari ini kan sudah belajar coding nih, belajar robotik, belajar AI, kan ada. Nah, ini juga kita akan sesuaikan nih. Hari ini industri membutuhkan dan kita akan link and match-kan. Jadi bukan hanya mohon maaf nih kita memberikan pelatihan atau apa, tetapi tidak disalurkan gitu, tidak disambungkan dengan yang membutuhkan. Pasarnya sangat luas nih hari ini gitu. Nah, banyak hal ya kalau kita bicara mengenai pengembangan SDM, tentunya juga nanti dalam kurikulum kami ini ada yang namanya karakter, terkait dengan karakter. Bagaimana nilai-nilai moral, bagaimana sikap anti korupsi, bagaimana moderasi dalam beragama. Nah, ini kan menjadi penting juga. Jadi kita jangan hanya berbicara mengenai skillnya aja gitu, tetapi bagaimana isinya kan perlu ada juga nih gitu. Nah, ini terkait dengan pengembangan SDM. Bagaimanapun hari ini kita juga lihat. Saya tertarik sebenarnya menanggapin dari tadi nih, Mas Haris nih kan gitu dalam konteks program gitu. Hari ini kita juga punya program yang namanya kan hunian terpadu dan harga terjangkau. Bagaimana kita ingin agar ini fakta yang nggak tahu ya. Saya pikir sih bukan menarik ya, menyedihkan sebenarnya. Hari ini warga Jakarta itu yang memiliki rumah sendiri atau hunian sendiri itu hanya 50,67%. Jadi itu bayangkan hampir setengah warga Jakarta itu tidak punya rumah hunian yang layak, hunian layak gitu, nggak punya rumah sendiri gitu. Jadi apa ini mengakibatkan ya kan transportasi kan jauh nih. Nah, ini kan bisa menyebabkan polusi dan kemacetan. Nah, sehingga dengan hunian tadi ya, yang hunian terpadu dengan harga terjangkau ini, bagaimana di atas sentra-sentra pusat ekonomi, pusat transportasi publik ya, seperti pasar gitu, seperti pasar ya kan, seperti stasiun, ini akan menimbulkan multiplier efek yang luar biasa gitu. Bagaimana kemudian tadi warganya ya bisa mengurangi biaya transportasi, kemudian kemacetan juga berkurang, polusi juga berkurang, set of mind warga juga lebih bagus nih gitu, maksudnya lebih bahagia kita bicara ya. Kenapa ya? Karena kan kita tidak stres menghadapi situasi di lapangan. Nanti akan dipadukan tentunya dengan skema sewa ya, subsidi sewa, lalu juga kepemilikan secara bertahap sesuai dengan anggaran. Ini akan dibangun juga di lahan-lahan di milik pemerintah dan BUMN. Nah, ini kan menjadi sangat menarik gitu ya. Bagaimana kemudian ini akan bisa menjadi solusi yang sangat baik gitu, dan tentu akan ada konsentrasi kalau kita bicara terkait dengan pengembangan SDM. Kalau udah kita tahu lah ini isu utama salah satu kan tadi ada yang bilang banjir tadi, ada yang bilang macet kan begitu. Nah, ini menjadi penting. Kalau banjir tadi ya ada 200 sampai 300 RW ya setiap tahunnya masih terdampak banjir. Tentunya kita tidak bisa hanya berbicara sendiri Jakarta, tapi kita akan komunikasi, kita akan subsidi juga dengan wilayah-wilayah aglomerasi sekitar gitu. Bagaimana untuk tempat penampungan air, bagaimana juga banjir kiriman itu kan bisa harus dijadikan istilahnya bisa diatasi bersama. Kan kita inilah solusi-solusi ini, jadi nggak sendiri nanti kita sudah banyak pengalaman, termasuk juga program sebelumnya Sumber Resapan ya, dan berbagai program inovasi lainnya kita akan lakukan. Baik, kita dengarkan juga dari Dharma Kun, ini akan seperti apa Bang Nando kalau misalnya berbicara mengenai transformasi Jakarta, artinya kan banyak sekali sebenarnya kan. Nah, yang paling mau di-highlight sepertinya memang kepada masyarakat miskin, atau kepada apa permasalahan Jakartanya yang menjadi spesifikasi utama yang akan dibahas? Ya, ini kan
permasalahan Jakarta ini kompleks sekali ya. Program dari Pak Darmakun itu Jakartaku Aman, termasuk orang miskin. Ya, Pak Darmakun sudah ketemu sama masyarakat di ini ya, Kampung Bayam. Ya, di situ miskin parah sekali gitu. Kita sudah mengunjungi itu rumah susun yang dibangun Pemprov tapi terbengkalai, nggak dikasih kuncinya. Kan begitu. Akhirnya masyarakat bilang, ini gimana program Pemprov ini sebenarnya? Kami ini masyarakat ini apakah mau dibuang atau gimana? Jadi katanya dari Darmakun ini akan menghadirkan ataupun merenovasi rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni begitu? Iya betul. Jadi mereka tidak digusur. Ya, kalau misalnya dia bekerja di Kampung Nelayan, ya di situ dibangun. Karena dia nggak mungkin dia keluar misalnya jadi nelayan, jadi ke tempat lain malah jauh, nggak ditempetin. Program yang dibuat Pemprov sebelumnya kan seperti itu. Dia digusur, ya, sehingga dia jauh dari tempat dia bekerja. Harusnya dia misalnya nelayan dibangun di situ, rusun nelayan. Kalau misalnya di daerah Cilincing sana, pabrik-pabrik dibangun di sana rusun. Jadi tidak memindahkan kemacetan ke tempat lain. Biar di situ saja, mereka nggak perlu. Nah, jadi terkait dengan aglomerasi, Undang-Undang 2 tahun 2004 ya tentang DKJ, kita harus bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga. Daerah penyangga ini kalau nggak salah di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 itu 8, ya kan begitu. Kalau hanya kita memikirkan di Jakarta, ini nggak akan terurai nih kemacetan dan banjir. Bayangkan aja kita lihat ini di Manggarai, ya, pintu air Manggarai itu orang kita ketemu situ ada spring bed dibuang, kan kacau nih, membuang kasur aja ke kali. Ini kan berarti tidak ada koordinasi antara pemerintah DKJ dengan daerah penyangga. Nah, kita akan meminta kepada masyarakat untuk mereka cinta kepada lingkungan. Kalau masyarakat mempunyai sampah, ya 6 kilo akan diganti oleh Pak Darmakun dengan nanti beras 3 kilo sampai 6 kilo. Jadi mereka nggak mau membuang sampah sembarangan, ya kan? Anggarannya dari mana untuk berasnya sendiri? Loh, ini kan ada anggaran DKI kan luar biasa, APBD-nya 80 triliun lebih loh. Ya, 80 triliun lebih jangan dibuang ke sana kemari sehingga timbul korupsi. Kan begitu. Nah, kenapa nggak diberikan kepada masyarakat miskin? Ya, jadi diberi ke mereka kecintaan kepada lingkungan. Kalau mereka punya sampah, jangan dibuang ke sana kemari, tampung, berikan kepada Pemprov. Ya, nanti akan diambil, mobil mengambil mereka, ditimbang, mereka dapat ekonomi. Jadi Pak Darmakun sudah memikirkan jauh ke sana. Jadi bukan hanya sekedar kita berjargon, kita datang ke kampung-kampung kita selfie, ya kan? Akhirnya apa? Emang yang lain cuma jargon sama selfie aja, pemimpin pencitraan. Apakah kita mau jadi memimpin Jakarta ini hanya pencitraan doang? Yang iya bolak-balik begitu lagi. Ya, kalau Pak Darmakun ini ibarat kertas putih tanpa tulisan, ya kan? Kalau yang dari partai udah ada tulisannya, ini kerjakan, kan begitu. Kalau dari independen nanti rakyat yang menulis. Ini Pak Darma. Tapi yang melanjutkan dari gubernur-gubernur sebelumnya setuju? Kita lanjutkan. Yang baik akan kita lanjutkan. Kan begitu. Seperti tadi, pipi monyet. Itu kan sudah dibuat sama Pak Anies. Kan begitu. Kita kembangkan lagi. Jadi kita bikin bak-bak penampungan, setu-setu. Dan itu kita harus berkolaborasi. Penguatan SDM-nya sendiri fokus kemana nantinya? SDM, kan kalau tema-tema awal ini penguatan SDM dan juga transformasi Jakarta. Jadi Pak Darma akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta ini. Ya, memperkenalkan anaknya. Anak itu siapa? Warganya dikatakan, ini loh warga kami, tolong diterima. Kalau tidak benar, kasih tahu sama saya. Saya ganti yang lain. Dan mereka akan dididik supaya diterima oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Ya, jadi kita lagi-lagi bukan hanya jargon. Ya. Kita minta kepada masyarakat Jakarta apa yang seperti dikatakan Winston Churchill, Perdana Menteri Irlandia, dia bilang gini, Inggris itu Irlandia Utara kan zaman itu berperang. Jadi dia bilang begini, dalam perang Anda bisa dibunuh berkali-kali. Dalam politik Anda juga bisa dibunuh berkali-kali. Artinya
jangan berulang kali masyarakat Jakarta salah memilih pemimpin. Oke. Pilihlah pemimpin yang Ini independen. warga Jakarta lagi nulis nih di rumah tuh, kira-kira apa nih tadi ya, Iya, jadi kertas transformasi kosong. Jakarta seperti apa, kemudian SDM-nya akan seperti apa, janjiannya diwakilkan oleh dari tim pemenangan ya, dari para paslon. Sebelum menutup mungkin Mas Aris mau kasih pantun. Pantun. Jadi silakan. Biar lengkap, tadi kan semua Lengkap dari ya. pantunnya, tinggal Mas Aris aja yang belum. Nah, jadi pantunnya ini pergi ke JIS main bola. Cakep. Jangan lupa sapa Jakmania. Cakep. Kalau nanti Jakarta menyala, insya Allah rakyatnya bahagia. Mantap. Saya juga kasih pantun penutup Saya ya. juga ada pantun Oh, penutup. ada pantun lagi. Saya pantun penutup ya. Satu-satu. Saya pantun penutup ya. Biar aja satu-satu ya. Karena tadi dari 03 nggak Langsung Bang, memberikan. Saya durasi kasih kita nih singkat ya. saja. Jalan-jalan ke kota Maluku. Cakep. Oleh-olehnya buah kenari. Cakep. Jangan sangsi dan ragu untuk memilih Bang Darmakun dengan hati nurani. Peace. Oke. Victory nomor 2. Bang Zaki mau lagi? Nggak cukup ya? Cukup Kalau ya? saya hanya ini menyampaikan, warga Jakarta tahulah memilih. Bagaimana Bang Ridwan Kamil, Pak Suswono punya jejak rekam yang luar biasa. Oke. Jadi tidak bicara mengenai hanya jargon, tetapi sudah punya jejak rekam. Ya. Kita, Bang Ridwan Kamil ini pernah namanya program yang kredit mesra. Baik. Di Jawa Barat bekerja sama dengan BJB, kan begitu. Iya. Hari ini nanti jika beliau dipercaya kembali, di Jakarta juga akan melakukan hal yang sama. Ada skema kredit baik. bantuan usaha mikro. Saya kira mau pantun, mau jualan juga. Saya menutup dengan pantun ya. Cakep, jangan lupa. Jalan-jalan ke Pasar Baru. Cakep. Sambil menikmati es kelapa muda. Cakep. Pilihan kita memang tak selalu satu. Cakep. Tapi harapan semua untuk Jakarta yang sejahtera. Luar biasa. Menarik sekali, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ternyata udah 3 segmen aja. Pemirsa, usai jeda, kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Segera kembali. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi, mengisi kampanye dengan belusukan ke Pasar Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Lutfi mengecek harga pangan sekaligus berdialog dengan pedagang yang mengeluhkan naiknya harga sembako dan juga sepinya pembeli. Lutfi ini sempat makan bersama juga dengan para pedagang, selain juga berdiskusi. Selain Pasar Kanjen, Lutfi ternyata juga mengunjungi Pasar Comal Pemalang dan juga menyempatkan untuk ngopi bareng bersama pedagang dan juga pengunjung pasar. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 1, Hendrar Prihadi atau Hendi, memanfaatkan Hari Batik Nasional dengan belusukan ke Pasar Grosir Batik Setono di Kota Pekalongan. Hendi ini memborong batik Pekalongan yang dikenal mempunyai kualitas yang bagus. Usai ke Pasar Batik Setono, Hendrar Prihadi juga melanjutkan perjalanan untuk menyapa para nelayan di Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, kita bergeser dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, pemirsa. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa, ini bertemu dengan para buruh di pabrik peralatan rumah tangga, tepatnya di kawasan Jalan Raya Mastrip, Surabaya, Jawa Timur. Kedatangannya disambut antusias buruh yang kebanyakan perempuan. Selain berfoto bersama, Kofifa juga membagi-bagikan kaos kepada para buruh. Tak hanya itu, pemirsa, Cagup nomor urut 2 ini juga menyempatkan makan siang bersama para buruh. Sementara itu, calon gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini bersilaturahmi dengan sejumlah pengurus pondok pesantren di Pondok Pesantren Hidayatullah, Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuannya itu, Risma berjanji menambah anggaran untuk pendidikan agar mutu dan kesejahteraan guru ini maupun pengajar di pondok pesantren bisa meningkat dari 20 menjadi lebih dari 30%.
Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Di penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Temef di Kabupaten Timur Tengah, Nusa Tenggara Timur. Dalam pembangunannya, bendungan yang memiliki luas genangan ini hingga 298 hektar dan mampu menampung 45 juta meter kubik air ini menelan anggaran biaya sebesar 2,7 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mengatakan bendungan ini dapat digunakan untuk mengairi sawah kurang lebih 4.500 hektar. Kendati demikian, bendungan Temef tersebut baru terisi air sebanyak kurang lebih 20% dan diharapkan sudah 100% terisi pada bulan Januari 2025 mendatang. Presiden Joko Widodo juga berharap bendungan Temef ini dapat dimanfaatkan untuk makmuran dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Selama 10 tahun terakhir, di NTT saja dibangun 4 bendungan besar dari 53 bendungan yang dibangun pemerintahan Joko Widodo. Baik, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan juga sejumlah informasi menarik dan juga penting sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Munculnya wacana PDI Perjuangan akan mendapat 2 jatah kursi menteri ini jika bergabung. Jadi bergabung begitu ya dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI disinyalir sebagai bagian dari kesepakatan politik antara PDI Perjuangan dengan Gerindra dan juga pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Publik pun menduga PDI Perjuangan akan merapat ke pemerintahan Prabowo, terlebih menyusul wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bahkan beredar informasi PDI Perjuangan akan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Informasi ini kemudian pemirsa dibantah Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang menegaskan belum valid dan semua masih dalam proses komunikasi. Jika benar PDI Perjuangan ini bergabung, maka koalisi Prabowo semakin kuat. Di sisi lain, menghilangkan suara oposisi yang tentunya berdampak pada proses demokrasi di Indonesia. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa untuk Anda. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut pertemuan antara Megawati dan Prabowo tinggal menghitung hari saja. Meski elit dari Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan ini kompak untuk menyebut pertemuan akan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, namun tak satu pun mau membocorkan kapan pertemuan akan berlangsung. Terkini Puan Maharani menyebutkan bahwa pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto ini disebut-sebut tinggal menghitung hari. Ketua DPR RI ini membocorkan pertemuan akan digelar rencananya di tempat yang asyik. Seperti apa ya tempat asyik ya. Senada dengan Puan, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga mengatakan bahwa pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto ini akan digelar pada pekan ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jokowi mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa ini adalah baik dengan menjalankan atau menjalin komunikasi antara tokoh bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bu Mega, ada respon khusus Pak soal wacana pertemuan? Saya kira baik.
pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Pemirsa, hasil rapat gabungan pimpinan MPR dan DPD kemarin malam sepakat menetapkan Ahmad Muzani jadi Ketua MPR. Berikut pernyataan selengkapnya untuk Anda. Rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD, fraksi MPR dan kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Saudara. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Alhamdulillah. Beliau akan didampingi oleh 8 para wakil ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi partai politik di MPR. Yang masih menunggu calon wakil ketua MPR adalah dari unsur kelompok DPD RI yang mereka masih rapat pada malam hari ini untuk menentukannya. Dengan demikian, rapat paripurna MPR tanggal 3 Oktober 2024 pukul 10 pagi besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin oleh Haji Ahmad Muzani didampingi 8 wakil ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai politik dan kelompok DPD yang akan ditetapkan besok. Pemirsa, usai jeda kami akan membahas yang juga sedang ramai di berbagai media, yaitu Timur Tengah membara, di mana Iran tengah melakukan serangan balasan terhadap Israel. Usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara soal meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi antara Israel dengan Lebanon. Bagi Presiden Jokowi, keselamatan warga negara Indonesia yang saat ini berada ataupun menetap di daerah tersebut menjadi prioritas pemerintah. Luar negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor 1 dan evakuasi disegerakan. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, sementara itu juga kita tahu dari Menteri Luar Negeri Indonesia juga sempat menyatakan dalam sidang PBB terkait bagaimana perhatian Indonesia terhadap kondisi di Timur Tengah saat ini. Kondisi Timur Tengah yang semakin memanas membuat pemerintah Indonesia mengkhawatirkan adanya potensi perang dengan skala yang lebih besar lagi. Saat ini pemerintah juga tengah mengupayakan evakuasi bagi warga negara Indonesia yang saat ini berada di wilayah Lebanon. Indonesia sangat mengkhawatirkan perkembangan terbaru yang saat ini terjadi di kawasan tersebut dan mendesak seluruh pihak untuk dapat menahan diri. Indonesia sangat khawatir bahwa potensi perang dengan skala yang lebih besar dapat terjadi sebagaimana disampaikan pula oleh Sekjen PBB kemarin. Indonesia kembali tekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan pertemuan khusus untuk dapat membahas perkembangan terkini di Timur Tengah dan mengambil keputusan yang dapat segera menurunkan ketegangan di kawasan. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, dan terkait hal ini dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon juga sedang dan terus berlangsung. Seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing.
Untuk membahas di mana mengenai Timur Tengah yang sedang membara saat ini, kami ajak Anda bergabung bersama Hasibullah Satrawi, yang merupakan pengamat Timur Tengah yang sudah bergabung melalui daring. Assalamualaikum Mas Satrawi. Waalaikumsalam Mbak Sira dan Mbak Sira di studio ya, dan Rati. Rati, iya. Baik, Mas Satrawi, ini bagaimana mengenai Timur Tengah yang tengah membara, di mana juga kita mengetahui bahwa Iran ini memberikan serangan balasan dan juga sangat-sangat membuat warga Gaza Palestina ini terharu. Artinya eskalasi ini juga semakin meningkat antara Iran dengan Israel. Karena Israel juga saat ini masih terus membombardir seluruh wilayah di antaranya Lebanon, kemudian juga Gaza Palestina juga masih terus dilakukan. Ya, saya ingin memberi catatan dari 3 hal paling tidak Mbak Sira. Yang pertama dari sisi Iran sendiri. Iran sebagaimana telah disampaikan sebenarnya tidak ingin mengikuti perang ini. Bahkan disampaikan tadi setelah selesai melakukan serangan bahwa upaya serangan balasannya sudah selesai. Artinya apa? Sebenarnya dia tidak ingin perang, tapi karena situasinya, artinya serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel terutama dengan membunuh Sekjen Hasan Nasrullah itu membuat Iran mau tidak mau harus melakukan serangan itu. Jadi konteksnya bagi Iran ini adalah sebuah serangan yang sangat terbatas dan membela diri. Nah yang kedua yang perlu kita garis bawahi, kenapa kok kemudian masyarakat di Palestina atau bahkan di Irak atau bahkan di sebagian negara lain menyambut serangan Iran? Ini maknanya sebenarnya masyarakat Timur Tengah selama ini sudah tidak bisa menerima berbagai macam kebiadaban yang dilakukan oleh Israel. Cuman selama ini sekali lagi seakan-akan tidak ada pihak manapun yang bisa mengingatkan Israel. Negara sendiri, elit mereka sendiri, terutama yang masuk di dalam koalisi dan kerjasama dengan Amerika bahkan dengan Israel, itu justru kayak semacam bekerja sama daripada bersikap tegas kepada Israel. Nah oleh karena itu ketika Iran menjadi kayak semacam pahlawan menyerang Israel, itu kayak semacam menjadi pemenuh harapan bagi masyarakat Timur Tengah yang sekali lagi saya yakin di antara mereka juga ingin hidup damai dengan Israel, tapi tidak terus di dalam perang seperti ini. Nah ketika perang berlarut-larut seperti ini, maka sekali lagi masyarakat Timur Tengah yang paling terdampak dan mereka menginginkan sekali lagi adanya orang yang bisa mengoreksi, orang yang bisa meluruskan dan mungkin memberikan teguran kepada Israel agar tidak terus menimbulkan korban yang berjatuhan seperti sekarang. Dan yang ketiga, menurut saya konteksnya tadi secara Indonesia kita memang harus segera mengambil langkah antisipasi karena hampir pasti situasinya akan lebih memburuk ke depan. Apakah dalam waktu cepat atau secara bertahap itu aja yang kita tunggu. Ini agak berat untuk menjadi lebih baik karena ini udah balas membalas, beli membeli roket dan sekali lagi agak susah diprediksi dalam beberapa waktu ke depan untuk membaik. Nah oleh karena itu menurut saya memang Kemenlu harus segera mengambil tindakan penyelamatan, antisipasi kepada warga negara kita di sana sehingga tidak ada potensi mengorbankan warga negara yang ada di sana. Demikian Mbak Syira dan Mbak Rati. Ya, Mas Satrawi tadi mengatakan bahwa sebenarnya Iran di awal tidak ingin ikut serta dalam konflik ini, tapi karena anggaplah sebagai balas dendam begitu ya, kematian pimpinan dari Hezbollah begitu ya. Dan Mas Satrawi kalau melihat apakah ini akan memicu perang terbuka antara Iran dan juga Israel beserta proksi-proksinya sehingga bisa meningkat eskalasinya, bahkan banyak yang mengatakan ini bisa menjadi ambang dari perang dunia ketiga. Tapi tahan dulu ya Mas, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, langsung saja kita ke Mas Satrawi menyambung pertanyaan tadi Mas, apakah ini juga akan memicu begitu di ambang perang dunia ketiga Mas? Ya. Ini memang sudah terjadi eskalasi lebih lanjut, tapi yang harus kita pahami bahwa eskalasi yang terjadi baru pada sebatas negara-negara yang kita sebut sebagai negara perlawanan atau poros-poros perlawanan. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang politik Timur Tengah secara umum, view-nya harus lebih luas bahwa di luar negara perlawanan, poros perlawanan itu masih ada yang saya sebut sebagai poros perundingan, yaitu negara-negara yang sebenarnya selama ini concern dengan persoalan Palestina, tapi mereka ingin itu dicapai melalui perundingan. Salah satu diantaranya katakan kayak Yordania, kayak Mesir, dan negara-negara Teluk, itu adalah negara-negara yang selama ini mendekati persoalan Palestina dengan cara perdamaian, dan mereka kerjasama dengan Amerika atau bahkan sebagian dengan Israel.
Nah, oleh karena itu kalau menurut saya, kalau ini akan menuju kepada Perang Dunia ketiga, itu manakala mungkin ada bagian-bagian daripada negara yang di luar perlawanan ini sudah tersangkut gitu. Dan itu kuncinya kalau sekarang berarti ada di Yordania, karena Yordania kita tahu itu menjadi salah satu negara yang dilintasi oleh roket-roket Iran. Dan sebagian dari roket itu dijatuhkan di atas udaranya Yordania. Nah, dalam konteks serang menyerang ini, Iran sudah kasih ultimatum bahwa negara manapun yang memberikan ruang kepada Israel untuk menyerang dirinya, maka itu akan dianggap sebagai musuhnya. Artinya apa? Kalau negara-negara ini katakan menjadikan Israel sebagai memberikan ruang bagi Israel untuk mengirim roket untuk menyerang Iran, maka bagi Iran negara-negara itu dianggap sebagai target yang sah untuk dijadikan serangan balasan. Nah, itulah mungkin kalau kita bicara tentang perlebaran itu bisa mengarah ke sana. Tapi sekali lagi ini perkembangannya masih sangat cair dan tentu sebagai warga dunia kita berharap ini tidak terus mengalami eskalasi lebih lanjut. Karena kalau bagi saya Mbak Rati, ketika eskalasi meningkat seperti ini, yang diuntungkan itu hanya Netanyahu. Tidak ada pihak manapun yang diuntungkan dari eskalasi ini kecuali bahkan Amerika sendiri. Saya katakan Amerika dengan eskalasi ini, terutama Presiden Joe Biden dan Kamala Harris, itu berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara politik elektoral. Karena mereka harus memilih pendukungnya itu berada di antara yang mendukung Yahudi dan yang mendukung Palestina. Elektoral kita ingin dapat dukungan sebanyak-banyaknya dari Yahudi, dari Palestina. Nah, sekali lagi eskalasi meningkat seperti ini membuat Kamala Harris dan Presiden Joe Biden itu betul-betul berada di dalam dilema yang sekali lagi tidak menguntungkan. Apalagi memang kebijakan Presiden Joe Biden selama ini adalah deeskalasi. Nah, artinya kalau terus meningkat seperti ini berarti arahan kebijakan politik luar negeri Amerika justru tidak dihargai, tidak dihormati baik oleh Israel sebagai kawannya sendiri atau bahkan oleh Iran yang memang menjadi lawan daripada Amerika. Demikian Mbak Rati. Baik, terima kasih Mas Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami dan membahas mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini tengah membara. Terima kasih, Assalamualaikum.